Hari ini kembali kita diberikan rahmat, kembali kita diberikan nikmat, hingga kita bisa bersama-sama kembali hadir di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita melanjutkan dengan zikir dan kita melanjutkan dengan majelis ilmu. Kita mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Satu nikmat besar yang harus kita syukuri, dengan hendaknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Orang bisa hadir di majelis ilmu itu merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah. Ketika seseorang dia bisa beribadah, ketika seseorang dia bisa hadir di majelis ilmu, maka sebetulnya orang ini telah diberikan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu jangan hanya diukur dengan kita mendapatkan materi, tidak. Bahkan nikmat terbesar itu sebetulnya ketika kita itu bisa ibadah. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Maka menurut para ulama penjelasan daripada ayat itu, tujuan utama hadirnya manusia di dunia itu ibadah. Itu tujuan utama. Karena selama di dunia orang butuh makan, orang butuh minum, maka Allah memberikan rizki sebagai penopang, sebagai sarana agar orang ini bisa beribadah. Maka katakanlah dunia, maka katakanlah rizki, itu sifatnya adalah bukan primer, sifatnya adalah bersifat sekunder. Hanya sebagai penopang saja. Tujuan utamanya adalah ibadah. Karena orang selama di dunia butuh makan, Allah memberikan rizki. Ini makanya kalau orang kerja niatnya untuk ibadah. Orang berkeluarga niatnya untuk ibadah. Orang tidur niatnya untuk ibadah. Semua yang dilakukannya akan mendapatkan pahala. Tapi banyak orang yang dia salah. Yang sifatnya itu sekunder malah dianggap primer. Yang sebetulnya bukan tujuan pokok malah menjadi tujuan pokok. Tujuannya adalah dunia, ibadah hanya sebagai pembantu atau hanya sebagai sarana prasarana saja. Sebetulnya kalau menuju atau kita berdasarkan ayat itu, Allah menciptakan apa yang ada di dunia itu untuk membantu tujuan utamanya, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita memahami konsep itu, ibadah ini Masya Allah sangat luas. Kita katakanlah ketika kita makan, saya niatkan untuk ibadah ya Allah. Itu kita dapat pahala. Meskipun sebatas makan tapi dapat pahala. Kita tidur di rumah, kita kemudian niat, ya Allah saya niat untuk ibadah. Itu dapat pahala. Karena kita menganggap semuanya menjadi sarana prasarana untuk ibadah kepada Allah. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersolawat kepada Nabi itu karena perintah Al-Quran. Saya ulangi ya. Kita bersolawat kepada Nabi itu lebih karena perintah Al-Quran.
Dulu saya tuh penasaran ketika kita sering sholawat kepada Nabi, lalu cara Nabi bersolawat kepada dirinya sendiri itu bagaimana ya? Kan kita kan kalau bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita hendaknya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Tetapi pertanyaannya, kalau Rasulullah sendiri sholawat kepada dirinya apa enggak? Kalau dia sholawat kepada dirinya sendiri, lalu caranya bagaimana? Menurut para ulama, jadi kita bersolawat kepada Nabi itu karena adanya ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu maknanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah iman, shollu 'alaihi, kamu bersolawatlah kepada Nabi. Ayat ini adalah ayat perintah untuk kita bersolawat kepada Nabi. Ulama dalam hal ini menyatakan perintah yang ada di ayat tersebut hukumnya wajib. Jadi kan ada perintah dari Allah. Lalu makna perintah itu apa? Ada yang dalam konteks sunnah, ada yang dalam konteks wajib. Menurut para ulama sepakat bahkan sholawat itu wajib. Perintah dalam ayat itu shollu 'alaihi wasallimu taslima wajib. Hanya saja ketika sepakat wajib, sebagian ulama menyatakan wajib itu minimal seumur hidup sekali. Orang kalau dia sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti dia sudah menggugurkan kewajiban. Kayak perintah kaitan haji umroh. Haji itu wajib, tapi minimal sekali. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau orang sudah bersolawat, berarti dia sudah melakukan kewajibannya. Maka dalam hal ini, setelah wajib, solawat yang dibaca dia hukumnya sunnah. Tapi berbeda dengan ulama tersebut, kalau di madhab Syafi'i, sholawat ini wajib. Jelas ya? Lalu letaknya itu difahami oleh Imam Syafi'i setelah orang itu bertasyahud. Yang wajib bagi orang itu kan tasyahud. Setelah mengikrarkan kepada Allah, hendaknya menyebutkan Rasulullah. Maka kalau menurut Imam Syafi'i, sholawat ini wajib dan letaknya setelah tasyahud. Dan itu hukumnya juga wajib. Tidak hanya minimal seumur hidup sekali, tapi setiap sholat harus ada sholat. Artinya ketika kita berbicara kalau kita sholat kan kita wajib membaca sholawat. Dulu Nabi apa pernah bersolawat kepada dirinya sendiri? Itu bukan karena masalah Nabi, tapi karena Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayatnya memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi, maka itu sudah cukup menjadi dalil kita senantiasa bersolawat kepada Nabi. Tanpa harus mencari dalil yang lain, katakanlah Nabi solawat pada dirinya apa enggak ya? Karena solawat itu karena perintah Al-Quran. Jadi katakanlah ada hadis Nabi sholawat pada dirinya sendiri atau tidak, dengan adanya perintah di Al-Quran tadi sudah lebih dari cukup sebagai dalil kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena dulu saya sempat terjebak begitu. Ini dulu Nabi Muhammad sholawat pada dirinya sendiri gimana caranya? Saya cari-cari nggak ketemu. Adanya Nabi mengajarkan sholawat ketika ditanya sahabat Nabi, Al-Quran memerintahkan kita bersolawat kepada engkau. Cara kami bersolawat kepada engkau bagaimana? Maka Nabi mengajarkan, Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang ada itu hadis Nabi mengajarkan membaca sholawat. Tapi apakah Nabi bersolawat pada dirinya sendiri? Itu kalau kami kaji itu, rata-rata ulama ketika berbicara sholawat, ya dasarnya ayat Al-Quran tadi. Jelas ya Pak ya? Maka ini penting sekali. Kita hendaknya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita telah sampai pada ayat 91-92 di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Yang maknanya, dan ketika diucapkan kepada mereka orang-orang Yahudi, kalian hendaknya iman dengan apa yang telah diturunkan Allah. Jadi Allah itu sudah menurunkan kitab itu banyak. Hendaknya kalian iman dengan apa yang diturunkan Allah, baik Al-Quran maupun yang lain. Maka mereka menjawab, qalu nu'minu bima unzila alaina, ayat Taurat. Oh enggak, kami hanya ingin iman dengan apa yang diturunkan untuk kami saja. Kita tidak mau iman dengan Al-Quran, kita enggak mau pakai Al-Quran Muhammad. Yang kita pakai cukup Taurat saja. Jadi kita atau kami, mereka menjawab nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Kalau selain yang diturunkan untuk kami, kita enggak mau. Kita kufur, kita enggak percaya. Mereka maunya hanya iman dengan kitab khusus mereka. Padahal wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Padahal apa yang diturunkan Allah itu sesuatu yang benar. Yang Al-Quran ini membenarkan apa yang ada di dalam kitab mereka. Ketika mereka menolak Al-Quran, mengkufuri Al-Quran, padahal Al-Quran itu membenarkan kitab mereka, itu kan berarti otomatis juga mereka sebetulnya mengkufuri kitab mereka sendiri. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ucapkanlah Muhammad, kalau memang benar kalian hanya mengimani apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, kalian betul-betul iman, lalu kenapa kalian berani membunuh para nabi? Kalau memang kalian betul-betul iman, kenapa kalian membunuh para nabi? Padahal membunuh para nabi itu dilarang, di dalam kitab mereka dilarang. Tetapi mereka itu membenarkan pembunuhan para nabi. Nabi Isa itu yang dalam ceritanya sampai lari, sampai sembunyi, bahkan disalib sebagainya,
Itu kan karena mau dibunuh oleh orang Yahudi. Saya ulangi ya. Nabi Isa yang dia sampai sedemikian rupa itu karena mau dibunuh oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi membenarkan itu. Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu malah kalau dalam konteks apa itu kejadian itu tragis. Nabi Zakaria itu beliau dikejar-kejar oleh kaumnya, ya oleh kaumnya. Nabi Zakaria itu menyampaikan perkara yang benar. Tapi kaumnya karena sudah emosi, sudah marah, maka Nabi Zakaria itu dikejar-kejar. Beliau akhirnya sembunyi di satu pohon. Pohon ini ada lubang di dalamnya. Maka pohon ini oleh mereka ditebang. Mereka tahu di dalam itu ada Nabi Zakaria. Pohonnya dipotong-potong. Nabi Zakaria gak bisa keluar, pohonnya dipotong-potong. Nabi Yahya juga sama. Beliau itu dibunuh oleh orang Yahudi. Maka kalau memang kalian mengimani kitab kalian, loh di dalam kitab kalian itu membunuh para nabi itu nggak boleh, diharamkan. Tapi kalian malah melakukan itu dan kalian membenarkan itu. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa taqattumul ijla min ba'di wa antum dzalimun. Dan sungguh datang kepada kalian Nabi Musa dengan membawa bukti yang nyata. Nabi Musa membawa bukti yang nyata, beliau sebagai seorang nabi wajib kalian imani. Tapi summat takhattumul ijla, kalian malah menyembah patung anak sapi. Katanya kalian hanya mengimani Nabi Musa, tapi ternyata kalian dulu menyembah patung anak sapi. Mim ba'dihi, setelah berangkatnya Nabi Musa mengambil kitab Taurat, wa antum dzalimun. Kita membahas dua ayat dalam surat Al-Baqarah ini bahwa menurut para ulama salah satu tugas daripada seorang nabi itu diskusi masalah agama, menyampaikan argumentasi agama, teologi katakanlah begitu. Agar orang itu keimanannya kokoh, agar orang yang dia kafir mereka menjadi sadar. Itu menjadi bagian daripada tugas seorang nabi dan rasul. Nabi Muhammad itu beliau nanti kan setelah Al-Baqarah kita masuk surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran itu 80 ayat pertama itu turun karena terjadi perdebatan dengan orang Nasrani. Orang Nasrani dari satu daerah namanya Najron. Mereka itu mengirim utusannya, mereka mengirim orang-orang terbaiknya. Katakanlah pakar sejarah, katakanlah pejabat, katakanlah orang yang memiliki kedudukan tinggi. Pokoknya orang-orang besar dikirim untuk datang di Madinah ngecek. Dengar-dengar di Madinah itu ada orang yang ngaku jadi nabi. Katanya nabi akhir zaman. Sedangkan mereka menunggu-nunggu penyelamat akhir zaman, nabi akhir zaman. Maka mereka sampai di Madinah itu sekitar berhari-hari menginap di masjid. Lalu mereka itu berdebat dengan Nabi. Makanya menurut madhab Hanafi, mohon maaf, bagaimana hukumnya orang di luar Islam masuk masjid? Salah ya, orang di luar Islam bagaimana masuk masjid? Katakanlah orang Nasrani. Madhab Hanafi berdasarkan hadis tentang orang-orang Nasrani Najran datang ke Madinah tinggal di masjid. Itu mereka mengatakan boleh.
tanpa membutuhkan izin. Katakanlah orang Islam dengan orang di luar Islam itu haknya sama kalau di masjid. Tapi ini menurut madhab Hanafi. Karena dulu orang-orang Nasrani itu datang ke masjid, mereka berdebat dengan Nabi dan mereka tinggalnya di masjid. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau di madhab Syafi'i beda. Di madhab Syafi'i itu orang di luar Islam kalau dia ingin masuk masjid harus dapat izin daripada umat Islamnya. Katakanlah ketika ada tamu orangnya di luar Islam, orangnya katakanlah non muslim, tapi dia sudah diizinkan. Kan ada beberapa kejadian itu contoh. Ya mohon maaf, dia sebagai DPRD, dia sebagai pejabat, ternyata dia itu tidak Islam. Terus dia itu berkunjung ke masjid, bagaimana hukumnya? Boleh. Kalau di mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena sudah mendapatkan izin. Jelas ya? Kembali dalam pembahasan kita, dulu Nabi Muhammad ini beliau sering berdebat dengan orang di luar Islam. Makanya di dalam pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, perdebatan dalam kaitan agama itu bagian daripada pekerjaan para nabi. Hadhil ayatu dallatun ala annal mujadalata fiddin min hirafil anbiya alaihi salatu wassalam. Ayat ini menjadi dalil bahwa berdebat dalam masalah agama itu menjadi bagian pekerjaan nabi, tugas nabi. Wanna iradal munaqadati alal qasmi jaiz. Jadi Rasulullah itu memang begitu. Dan ayat yang kita bahas ini kalau dari sisi argumentasi itu sangat kuat. Kenapa? Karena memiliki tingkat argumentasi berlapis. Nggak bisa dibantah. Kalau di dalam tafsir Syafi'i disebutkan alhasil annahu uqimat al-hujjatu alaihim marratain. Al-ula da'wakum al-iman bit-Taurat kibun likufrihim bil Qur'an. Pertama, ketika mereka mengatakan kita itu iman dengan apa yang telah diturunkan Allah kepada kami. Selain itu kita nggak mau iman. Jelas ya Pak ya? Maka ayat ini menegaskan iman kalian kepada Taurat itu termasuk dusta. Likufrihim bil Qur'an fa innal kafira bi ayyi kitabin kafirun bil jami. Kenapa? Karena orang yang dia mengingkari kitabullah, orang itu berarti meskipun mengingkari sebagian, hukumnya mengingkari semua. Katakanlah mereka yakin bahwa Allah itu menurunkan banyak kitab. Dari kitab itu kemudian mereka hanya mau mengikuti kitab Taurat. Ketika mereka mengatakan hanya mau mengikuti kitab Taurat dan tidak mau mengikuti Al-Quran, berarti mereka itu mengimani sebagian kitab lalu mendustakan pada sebagian yang lain. Loh, kalau memang ini diyakini dari Allah, kenapa dibedakan? Saya ulangi ya, kalau memang ini diyakini dari Allah, kenapa dibedakan? Makanya kita itu tidak boleh pilih-pilih ayat. Dulu pada masa Rasulullah, sahabat itu betul-betul takut dengan ayat akhir surat Al-Baqarah. Dalam akhir surat Al-Baqarah kan Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Sahabat itu karena ngerti Quran, maka sahabat itu takut betul. Alhamdulillah. Jadi makna ayat itu begini.
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu. Baik kamu tampakkan apa yang ada di hatimu atau hanya kamu pendam saja, itu kamu semua akan dihisab. Saya ulangi ya. Ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi itu maknanya penegasan dari Allah apa yang ada di batin manusia, baik yang ditampakkan atau yang tidak ditampakkan, semua akan dihisab. Sahabat itu ketakutan. Kenapa? Karena mereka paham kalau memang apa yang ada di dalam batin itu dihisab, siapa yang bisa selamat? Kelihatannya orang ini dia di masjid khusyuk, ternyata dia lagi emosi pada orang, batinnya sedang kelihatannya orangnya diam tapi batinnya jelas ya. Kadang orang di masjid itu tidak hanya sekedar ibadah karena pusing di rumah, wah masjid aja lah, umpamanya gitu. Kelihatannya orangnya tenang tapi batinnya itu seringkali, mohon maaf, batinnya itu kadang belum bisa tenang. Ada orang kelihatannya diam tapi di batinnya awas terus gitu. Lalu kalau batin ini dihisab, baik yang ditampakkan atau yang tidak, siapa yang bisa selamat? Maka para sahabat mereka semua datang kepada Nabi menyampaikan keberatan. Ayatnya terlalu ekstrim berat. Di dalam banyak riwayat itu disebutkan sahabat itu sampai bersimpuh kepada Nabi, mohon untuk ayat ini jangan sampai diterapkan. Kenapa? Terlalu berat. Tapi kemudian Nabi menegaskan, kamu apa pingin seperti orang Yahudi? Kalau turun ayat, turun wahyu dari Allah, kalau itu enak maka diamalkan, kalau berat maka ditolak. Udah bilang sami'na wa ata'na gitu aja. Maka para sahabat setelah dijelaskan Nabi sepakat menerima, dan akhirnya ayat lanjutannya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi Nabi itu mewanti-wanti betul pada sahabatnya, jangan pilih-pilih wahyu. Apa yang diturunkan harus kita imani, jangan seperti orang Yahudi. Kalau cocok dipakai, kalau enggak cocok dibuang. Mereka yakin Quran itu wahyu dari Allah, tapi karena mereka enggak cocok maka mereka kafir. Padahal mengkafir atau mengkufuri satu ayat berarti juga mengkufuri pada ayat yang lain. Yang kedua, ketika mereka dengan dalih kita itu iman pada Taurat, kita nggak mau iman dengan yang lain, itu juga terbantahkan ketika dalam sejarah mereka membunuh para nabi. Membunuh para nabi itu adalah hukum yang sangat dilarang di dalam Taurat. Katanya mengimani Taurat, padahal di dalam kitab Taurat itu mengharamkan membunuh nabi. Ya contoh, kita itu memakai Al-Quran, kita iman pada Al-Quran, tapi orang ini menghalalkan katakanlah riba, katakanlah zina. Ucapannya dengan perbuatannya kan jelas bertentangan. Katanya iman dengan Quran, tapi kok menghalalkan riba. Katanya iman dengan Quran, kok menghalalkan zina. Sama seperti itu. Katanya kalian mengikuti Taurat, tapi kok kalian membenarkan pembunuhan para nabi. Itu mereka bukan menolak, tapi membenarkan. Oleh sebab itu, ayat yang kita bahas itu ayat yang memiliki argumentasi sangat kuat. Orang Yahudi nggak bisa membantah. Lalu yang berikutnya, ini yang lebih penting daripada itu. Ayat yang kita bahas ini kan disebutkan, kenapa kalian membunuh para nabi? Saya ulangi ya, kenapa kalian membunuh para nabi?
Padahal yang melakukan pembunuhan kepada para nabi itu pendahulu mereka, bukan orang yang hidup pada masa nabi. Saya ulangi lagi ya. Ayat ini menegaskan, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kalau kamu iman pada Taurat, kenapa kamu membunuh para nabi? Orang-orang Yahudi pada masa Nabi itu mendapatkan ayat ini, kalau memang kalian itu iman pada kitab Taurat, kenapa kalian membunuh para nabi? Padahal yang melakukan itu leluhur mereka, bukan orang yang hidup pada masa Nabi. Yang membunuh Nabi Zakaria, yang membunuh Nabi Yahya, yang mengejar-ngejar Nabi Isa, itu orang yang pendahulu mereka, bukan orang yang hidup pada masa Nabi. Tapi kenapa ayatnya falima taqtuluna anbiya Allah? Kenapa kalian membunuh para nabi? Sungguh datang kepada kalian Nabi Musa membawa bukti dan seterusnya. Para ulama menjelaskan begini, memang betul yang membunuh leluhur mereka. Tetapi orang yang hidup pada masa Nabi itu ridho membenarkan perbuatan leluhurnya. Meskipun mereka tidak melakukan, tapi mereka ridho dengan perbuatan itu. Saya ulangi lagi. Meskipun mereka tidak melakukan, tapi mereka ridho. Maka karena mereka ridho, mereka juga masuk kategori ikut melakukan. Dulu itu ada seorang ulama, dia langsung menganggap seseorang setelah masa Utsman sebagai pelaku pembunuhan Utsman. Jadi Utsman bin Affan itu kan wafat. Ya Pak ya, wafat. Lalu kemudian kan setelah wafatnya Utsman banyak terjadi fitnah. Jauh setelah itu kemudian ada orang mengatakan, untung Utsman itu dulu terbunuh. Ada orang membenarkan begitu. Langsung, kamu berarti ikut terlibat. Loh, saya nggak ikut terlibat. Orang ini mengatakan, karena kamu ridho dengan perbuatan itu, berarti kamu ikut terlibat atas perbuatan tersebut. Orang ketika dia ridho dengan sebuah maksiat, orang itu ikut terlibat dalam sebuah kemaksiatannya. Katakanlah, ada orang, dia itu tahu di lingkungannya ada maksiat. Maka orang ini, dia ridho, nggak apa-apa. Jadi RT katakanlah, tahu di lingkungannya ada kemaksiatan. Dia memang nggak melakukan, tapi dia ridho. Berdasarkan ayat ini, ridho dengan sebuah maksiat itu maksiat. Memang betul orang ini tidak ikut terlibat, tapi dengan dia membenarkan itu, maka orang ini juga ikut tertuduh membunuh para nabi. Faham maksud kamu? Umpamanya bapaknya dulu sebagai rampok, lalu cucunya mengatakan, ayah kakek saya itu maka kenapa kamu itu mencuri? Padahal yang mencuri kakeknya, tapi anaknya disebut. Disebabkan cucu mereka, yakni orang-orang yang hidup pada masa Nabi itu, membenarkan bi annar ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan maksiat. Jelas ya Pak ya? Mereka memang tidak membunuh Nabi pada masa itu, tapi terbukti Nabi Muhammad itu berkali-kali berusaha, orang kafir, orang Yahudi itu berusaha berkali-kali membunuh Nabi Muhammad. Bahkan yang terkenal itu di Khaybar, Nabi itu diracun. Ada banyak sahabat yang mati seketika. Mereka tahu bahwa Nabi itu sukanya daging paha kambing. Itu kesukaan Nabi, makanan kesukaan Nabi. Maka ketika mereka menyuguhkan daging kambing, Nabi kan orangnya tidak pernah tanya, ini yang menyembelih siapa, ini yang masak siapa, Nabi nggak tahu. Langsung pada saat itu Nabi dan para sahabat menikmati makan. Yang dikasih racun itu hanya di tempat yang
senangi Nabi. Sahabat yang lain makan enak, tem. Nabi itu sudah masuk, makanan sudah masuk, tapi kemudian oleh Nabi dimuntahkan karena diberi tahu oleh malaikat Jibril bahwa daging tersebut telah diracun. Sahabat yang ikut memakan di bagian yang diracuni mati seketika. Perempuan Khaybar, orang Yahudi dari Khaybar itu langsung dipanggil. Kenapa kamu melakukan ini? Oleh Nabi orang itu dilepaskan. Karena dia argumentasinya begini. Ya kita ini kan gak percaya kamu Nabi. Kalau memang kamu Nabi, meskipun kita racun pasti kamu selamat. Karena pasti dilindungi Allah. Kalau memang kamu Nabi, maka ya pasti dilindungi Allah. Tapi kalau kamu bukan Nabi, karena kamu sekarang menguasai Khaybar, kita selamat daripada dirimu. Jadi enak aja Pak. Ini kalau memang Nabi benar meskipun diracun selamat, maka mereka gak merasa bersalah. Padahal jelas itu memberikan racun yang mematikan, tapi mereka dalilnya itu kalau memang Nabi gak mungkin mati, udah gak apa-apa lah. Seperti itu. Setelah tahu demikian oleh Nabi dilepaskan orang ini. Logika mereka memang aneh luar biasa. Nah, maka ayat yang kita bahas ini sebagai argumentasi ketika orang Yahudi mereka sengaja menafikan Al-Quran dengan dalih hanya mau iman pada kitab mereka. Dan ini mungkin menjadi materi kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami lanjut, mungkin dari jamaah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kami persilahkan.